Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang pikiran utama dalam teks non-fiksi dan menemukan informasi penting. Dan kedua, tentang makanan hewan, jenis-jenis makanan hewan. Oke, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like and subscribe-nya dulu ya untuk perkembangan channel ini. Oke, mari kita belajar tentang pikiran utama dalam teks non-fiksi. Oke, sebelum itu Ibu tanya dulu nih, apakah yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Nah, sebelumnya kita sudah belajar di kelas 4 juga tentang teks non-fiksi. Masih ingatkah kamu apa itu teks non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Itu teks non-fiksi. Nah, kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan pikiran utama? Nama lainnya bisa gagasan pokok, ide utama, atau inti dari permasalahan tersebut. Nah, jadi yang dimaksud dengan pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga 2 atau lebih kalimat. Oke, cara menentukan pokok pikiran suatu paragraf yaitu bacalah dengan cermat. Bacalah kalimat demi kalimat pada paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks tersebut. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ciri-ciri dari kalimat utama tersebut biasanya mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, itu ciri dari kalimat utama. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung. Yang kelima, pada paragraf induktif atau di akhir, kalimat utama ditandai kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lainnya. Nah, yang ketiga, untuk menentukan pokok pikiran atau kalimat utama, yaitu subjek dan predikat. Setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, carilah inti kalimat dengan cara mengambil subjek dan predikatnya. Lalu simpulkan gagasan utama atau pokok pikiran paragrafnya. Informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Apa sih informasi penting? Informasi penting merupakan informasi pada teks bacaan yang dianggap penting. Nah, sekarang kita latihan untuk mencari pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan tentang ekosistem. Mari kita baca bersama-sama ya, kita pahami bareng-bareng. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup atau biotik di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup atau abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, sebelum kita mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf ini, kita tentukan dulu kalimat utamanya di mana. Oke, ingat ciri-ciri dari kalimat utama adalah yang pertama apa lagi tadi? Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Lagi tadi topik permasalahan sebuah paragraf yang kita baca lagi tadi apa? Tentang lingkungan. Nah,
Ciri-ciri kalimat utama yang kedua biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ingat, dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Oke, ingat, coba lihat kalimat pertama di sini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalimat yang pertama ini merupakan kalimat utama, di mana dapat berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Oke, sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Yang keempat, ciri kalimat utama yaitu dibentuk tanpa kata sambung. Perhatikan, untuk kalimat pertama tidak ada kata sambung atau kata penghubungnya. Kalau untuk kalimat kedua ada kata penghubung atau kalimat sambungnya. Kata penghubungnya itu adalah, dan itu merupakan contoh dari kata penghubung atau kata sambung. Jadi kalimat utama terletak di awal paragraf. Yang ini nih. Yang ketiga, subjek dan predikat. Bagi tadi kita sudah menemukan kalimat utama ada di awal ya. Nah, subjeknya yang mana? Semua makhluk hidup itu merupakan subjek. Predikatnya yang mana? Memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pokok pikiran atau pikiran utama dalam paragraf ini yang pertama ini yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini pokok pikiran utamanya. Lalu, informasi pentingnya yang mana? Betul sekali. Informasi pentingnya yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Apalagi itu bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Satu lagi, bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Itu merupakan informasi penting dalam paragraf tersebut. Oke, untuk paragraf kedua, pokok pikirannya yang mana? Betul sekali. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Itu pikiran utamanya atau pokok pikirannya. Untuk informasi pentingnya yang mana? Betul sekali. Untuk paragraf 2 yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Itu informasi penting pada paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga, pokok pikirannya yang mana? Betul sekali. Pokok pikiran pada paragraf ketiga yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem disusun oleh individu, populasi, dan komunitas. Itu informasi penting pada paragraf ketiga. Sekarang paragraf keempat. Pokok pikirannya yang mana? Betul sekali. Paragraf ini menjelaskan tentang apa itu individu, populasi, dan komunitas. Informasi pentingnya, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Itu informasi penting. Ada lagi informasi pentingnya. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu.
Nah, itu merupakan informasi penting pada paragraf keempat. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan tentang jenis makanan hewan. Mari kita baca bersama-sama. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kanari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu membaca teks bacaan di samping, nah di sini kamu membuat pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Masih ingat kata tanya yang disingkat dengan adik Simba? Ya, betul. Adik Simba kepanjangannya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Itu kepanjangan adik Simba. Contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa. Apa saja jenis makanan hewan? Jawabannya, makanan yang berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Nah, sekarang buat pertanyaan lain berdasarkan teks yang kamu baca tadi. Oke, demikian untuk pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.